Oke, selamat siang Bu Winnie. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Fanadia Putra dengan NIM 1692531 dan hari ini saya ingin mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kestabilan Material Pembentuk Pesawat Terbang Berteknologi Supersonik dan Hipersonik ketika mencapai max speed. Sebelumnya disclaimer dulu, saya menulis karya ini tidak sendiri, saya juga bersama Dario Makiel, Muhammad Zaki, dan Tristan Tafi. Kami berempat bekerja keras untuk menulis karya ilmiah ini dan kami juga sampai di sini ketika telah mengumpulkan karya ilmiah kami. Oke. Jadi, karya ilmiah kami itu mencakup 4 bab, dan untuk bab pertama adalah bab pendahuluan, dan untuk latar belakang penelitian kami itu berdasarkan karena kami melakukan penelitian ini karena adanya kemajuan teknologi, sehingga pesawat-pesawat terbang yang saat ini itu setelah meningkat terus kecepatannya, yang berawal dari pesawat komersial hingga mencapai pesawat supersonik dan hipersonik. Nah, seiring dengan perkembangannya pesawat terbang yang dapat mencapai kecepatan yang lebih dari kecepatan suara, maka diperlukan juga material yang dapat menahan struktur pesawat tersebut agar tidak dapat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Um, jadi rumusan masalah yang dapat kami um, dapatkan itu adalah lima masalah, yaitu adalah bahan asal yang dapat digunakan untuk pesawat supersonik, dan yang kedua adalah karakteristik struktural dan thermal bahan-bahan tertentu pada kecepatan max speed, dan ketiga adalah menentukan ketahanan bahan terhadap perjalanan supersonik, dan keempat adalah bagaimana bandingkan kinerja komposit dan dalam kondisi ekstrim tersebut, dan yang terakhir adalah apa arti penggunaan material-material tersebut dalam pengembangan pesawat. Oke. Lalu kami juga memiliki tujuh tulisan, yaitu dalam mengidentifikasi material utama yang digunakan pada pesawat supersonik dan hipersonik, terus menganalisis kemampuan material dan yang dapat menahan kondisi ekstrim, dan yang ketiga adalah menguraikan pengaruh sifat material dan thermal material tersebut terhadap kestabilan pesawat, dan yang keempat adalah memberikan gambaran perbandingan efektivitas material modern pada kecepatan tinggi, dan yang kelima adalah menyajikan analisis manfaat dan potensial penggunaan material unggulan untuk pesawat masa depan. Oke. Nah, metode untuk penelitian ini kami menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis komparatif, dan kami mengambil referensi-referensi dari beberapa penelitian di luar sana, terutama pada jurnal ilmiah internasional dan juga domestik. Oke. Lalu kami juga memiliki sistematika penulisan. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi tentang topik pemilihan topik, rumusan masalah hingga um, sistematika tulisan, dan yang bab 2 itu mencakup analisis tentang teori dasar penerbangan supersonik dan penerbangan pesawat terbang biasa, dan juga seperti penjelasan untuk max speed, seperti apa itu max speed, atau beberapa beberapa pernyataan umum yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian ini. Dan yang ketiga adalah bab analisis tentang keadaan dan kestabilan material untuk pesawat berteknologi supersonik dan hipersonik ketika mencapai max speed. Jadi bab 3 ini mencakup seperti analisis material apa aja yang dibutuhkan, serta kondisi-kondisi apa aja yang dapat mempengaruhi material pembentuk pesawat yang dapat menyimpulkan bahwa material yang tepat untuk membuat pesawat hipersonik dan supersonik. Dan yang terakhir adalah bab 4, itu adalah kesimpulan dan saran. Ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang kami jalankan, dan juga saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Oke. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu adalah teori dasar dan penerbangan supersonik dan supersonik pesawat terbang. Nah, definisi dan jenis pesawat terbang itu dapat diklasifikasikan menjadi 7 klasifikasi. Sebelumnya, pesawat terbang itu adalah suatu benda yang dibuat oleh manusia yang dapat memberikan pengalaman transportasi melalui udara, sehingga seluruh aspek distribusi seperti transportasi dan distribusi barang itu dapat menjadi lebih mudah karena dapat melalui jalur udara. Nah, berdasarkan kecepatannya, pesawat itu diklasifikasikan menjadi 7, yaitu adalah pesawat subsonik, yang dimana kecepatan itu di bawah Mach 1 alias kecepatan suara, dan yang kedua adalah pesawat transsonik, itu kecepatan kisaran 0,8 sampai 1,2 kali kecepatan suara, dan yang ketiga adalah supersonik, yaitu kecepatannya 1 sampai 5 kali kecepatan suara, hipersonik itu di atas 5, dan pesawat eksperimental itu untuk pengujian teknologi, pesawat militer untuk jet tempur dan interceptor, dan yang terakhir adalah pesawat yang sering kita gunakan, yaitu pesawat komersial atau untuk pesawat transportasi penumpang. Oke. Lalu kami juga menggugus beberapa material yang dapat digunakan, yaitu aluminium alloy, itu adalah material yang sering digunakan untuk pesawat komersial karena dia ringan dan juga mudah dibentuk. Dan titanium alloy ini tuh biasanya digunakan untuk pesawat militer karena dia kuat dan tahan korosi, dan juga mampu menahan suhu hingga 600 derajat Celcius. Namun yang ketiga adalah nickel base super alloys yang digunakan untuk komponen mesin. Lalu adalah carbon fiber reinforced polymer, ini juga memiliki berat yang ringan serta kekuatan yang tinggi. Lalu ada karbon komposit, yaitu adalah material yang dapat menahan suhu hingga 2000 derajat Celcius.
Dan yang keenam adalah CMC atau Ceramic Matrix Composite yang stabil terhadap suhu ekstrim dan juga tidak mudah teroksidasi. Dan terakhir adalah UHTC atau Ultra High Temperature Ceramics yang dapat digunakan untuk permukaan depan pesawat. Oke, lalu berdasarkan material-material tadi, kami juga menggugus bahwa ada 6 aspek penting yang dapat mempengaruhi sebuah material dalam struktur pesawat. Yang pertama adalah kestabilan struktur, kedua adalah kemampuan memenahan beban aerodinamika, ketiga adalah ketahanan panas akibat gesekan udara, dan keempat adalah efisiensi bahan bakar, 5 manuver dan kecepatan tinggi, dan terakhir adalah umur pesawat. Lalu kami juga mendefinisikan max speed dan klasifikasinya. Kita tahu bahwa max speed itu adalah perbandingan atau rasio kecepatan suara terhadap kecepatan pesawat, yang dimana rumusnya mencakupi kecepatan suara dibagi kecepatan pesawat. Nah, kita di sini mengambil rata-rata kecepatan suara itu sekitar 1000 km per jam, sehingga kami dapat mengklasifikasikan bahwa ada 5 tipe pesawat supersonik, yang itu adalah subsonik, yaitu pesawat yang di bawah 0,8 max speed atau 0,8 kali kecepatan suara. Transsonik itu di antara 0,8 sampai 1,2 kali kecepatan suara. Supersonik itu di antara 1 dan 5, dan hypersonik itu di antara 5 dan 10, dan high hypersonik itu di atas 10 kecepatan suara. Oke. Lalu kami lanjut ke bab 3, yaitu tentang analisis keadaan dan kestabilan material pembentuk pesawat terbang supersonik dan hipersonik ketika mencapai max speed. Oke, yang pertama itu adalah kita menganalisis keadaan dan kondisi ketika objek mencapai kecepatan supersonik dan hipersonik. Ketika pesawat berada dalam kondisi supersonik, ada beberapa kondisi yang dapat dialami oleh sebuah pesawat. Nah, kondisi-kondisi ini kondisi yang tidak lazim dan sangat tidak umum kita alami karena pada saat sebuah benda mencapai kecepatan suara, itu dapat mencapai benda tersebut dapat memiliki energi yang sangat besar sehingga dapat mencapai kondisi yang tidak normal. Jadi ketika mencapai kecepatan suara, menurut Anderson pada penelitian pada tahun 2006, suhu permukaan pesawat itu dapat mencapai 1000 hingga 2000 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah interaksi antara gelombang kejut alias shockwave dan lapisan batas atau boundary layer terhadap pesawat dapat memicu fluktuasi tekanan pada struktur pesawat, menurut Bempin dan Cummings pada tahun 2014. Lalu yang terakhir adalah banyaknya material konvensional yang kehilangan kekuatan akibat oksidasi pada suhu 600 sampai 800 derajat Celcius. Oke, lalu kami juga menganalisis karakteristik material yang mampu bertahan pada keadaan supersonik dan hipersonik. Jadi yang pertama, material yang dapat bertahan pada keadaan supersonik dan hipersonik itu harus memiliki ketahanan temperatur yang tinggi. Lalu material itu juga harus memiliki sifat stabilitas mekanik pada suhu tinggi, termasuk seperti ketahanan creep atau retakan kecil, retakan mikro yang dapat dipicu melalui akibat dari perubahan suhu yang cepat dan juga fatigue thermal. Lalu material juga harus memiliki ketahanan oksidasi dan korosi yang baik. Dan yang keempat adalah material juga memiliki masinis yang ringan dan rasio kekuatan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah material juga harus memiliki ketahanan terhadap kejut thermal yang baik. Lalu kami juga menganalisis poin terakhir, itu adalah pemilihan material sesuai. Berdasarkan material-material yang kami gugus sebelumnya, kami juga menganalisis bahwa titanium itu memiliki kapabilitas yang dapat menahan suhu hingga 600 Celcius. Lalu tapi kekuatan titanium ini cenderung lebih rendah pada suhu tinggi sehingga kurang cocok untuk pengaplikasian supersonik yang cukup panjang. Lalu kami juga menilai karbon-karbon itu juga dapat menahan suhu hingga 2000 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk nose cone atau ujung sayap pesawat pada pesawat supersonik. Tetapi karbon-karbon ini sangat rentan pada proses oksidasi karena dia merupakan material karbon. Lalu yang terakhir adalah material yang cukup menjanjikan, itu adalah CMC atau Ceramic Matrix Composites dan Ultra High Temperature Ceramics atau UHTC. Ya, ini memiliki kedua material ini memiliki kombinasi aspek-aspek penting yang digunakan untuk pembuatan pesawat karena dapat menahan suhu tinggi hingga menahan shockwave dan degradasi minimal. Sehingga pemilihan tepat adalah CMC atau UHTC. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah pemilihan bahan itu sangat penting untuk menjaga struktur dan stabilitas pesawat tersebut. Lalu keramik suhu ekstrim seperti UHTC dan CMC juga dapat menjadi pilihan terbaik untuk digunakan dalam struktur pesawat hipersonik dan supersonik. Lalu untuk sarannya, penelitian ini tuh harus diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan teknologi pesawat supersonik dan hipersonik ini secara maksimal. Baik, itu saja presentasi dari saya tentang ringkasan karya ilmiah saya dan tim saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.